Dan asal tahu ya, ketika saya kirim itu, saya tahu banyak yang hina, bahkan nuduh saya kafir lah karena juga mengirim Alkitab. Makanya saya selalu diejek Haji Abidin, Haji atas biaya dinas. Atau Haji Abu Bakar, atas budi baik kantor gitu. Jangan lihat media sosial deh kalau jelang-jelang pemilu. Itu bukan Indonesia. Kalau mau lihat Indonesia datang langsung ke daerah. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai guys, welcome back bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita hari ini yaitu Kang Maman Suherman. Nah, sebelum lanjut gue mau ngomong dulu kepada semua tetangga kita, jika kalian mau ngedapetin quotes-quotes dari para tetangga di sini atau mungkin kalian juga mau nge-request tetangga kita berikutnya atau mungkin ya kalian penasaran siapa sih tetangga kita minggu depan yang akan kita undang, langsung aja cek di sosial media kita ya, di Instagram di @danielmanantanetwork dan juga bisa di @danieltetangga-kamu. Misalnya kalian nemuin atau ngedenger quotes yang benar-benar kena banget di hati kalian dari obrolan gue sama Kang Maman, langsung aja tag ke kita, siapa tahu bisa kita repost juga postingan kalian. Thank you so much guys, balik ke Kang Maman. Jadi tahajud dan duha berarti tahajud itu sholat jelang subuh. subuh. Iya itu jam 1 pagi biasanya kan. Jam 1, jam 2, pokoknya habis bangun tidur, habis tertidur gitu kan. Di situ tahajud dan iya, habis itu subuh jam 4 pagi. Subuh jam 4, jam setengah 5. Bangun pagi, mandi, sholat duha, sebelum kemudian nanti kita beraktivitas keluar. Dua inilah kalau orang nanya kok lu bisa tenang-tenang hidup. Saya nggak tahu, saya cuma pegang pada Tuhan bahwa di antara dua inilah sebenarnya tempat paling asik untuk berdialog dengan Tuhan. Itu ibaratnya kalau siang macetnya gak ketulungan, tapi ketika tengah malam itu hening, saya seperti berhubungan langsung tuh. Ya. Saya seperti berhubungan langsung betul dengan yang di atas gitu kan. Ya. Saluran langsung jarak jauhnya itu Wi-Fi-nya lebih kenceng. Lebih kenceng, langsung terbuka gitu kan. Dan banyak betul keajaiban-keajaiban yang saya temui kan. Wow. Dan itu yang bikin, terserah deh lu mau bilang gue kampungan masih berpegang pada keyakinan, tapi gue akan melakukan itu terus menerus. Of course. Karena semua keajaiban-keajaiban yang udah dirasain, karena itu saya pengalamannya Kang Maman sendiri. Tadi saya bilang ayah saya meninggal tahun berapa? 82, 15 Januari kan. 91 atas berkah yang juga gak pernah saya bayangkan. Tiba-tiba majalah yang saya pegang di kelompok Kompas laris. Lalu kemudian Pak Yaakob Utama yang notabene Katolik menanyakan, Kang Maman ingin hadiah apa? Saya bilang hadiahnya untuk orang Islam itu apa sih Pak? Kalau bukan naik haji. Berangkat haji langsung. Seorang Yaakob Utama tuh. Gila. Waktunya mepet. Diurusin semuanya sampai bisa berangkat. Wow. Diurusin dan dia bilang jangan cuma naik haji. Kamu juga meliput sehingga hari-harimu di sana adalah uang dinas luar negeri. Rezeki banget kan. Makanya saya selalu diejek Haji Abidin. Haji atas biaya dinas gitu. Atau Haji Abu Bakar. Atas budi baik kantor gitu kan. Abidin sama Abu Bakar. Itu tahun 91. Oke. Lalu saya ketemulah dua orang yang saya anggap guru saya, Kiai Haji Zainuddin MZ dan Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Pak Gus Dur. Saya itu kan karena wartawan kebiasaan nanya semua saya tanya. Kenapa kita sa'i harus lari-lari dari Safa dan Marwah. Bahkan istri Rasul yang melahirkan Rasul untuk mendapatkan minuman pun gak turun dari langit. Tetap dengan penuh perjuangan dia berlari antara Safa dan Marwah. Gak ada yang gratis man, kira-kira kayak gitu. Right. Tapi kalau kamu punya keyakinan pasti akan terwujud. Sampai sekarang tuh sumur Samsam gak pernah putus-putus gitu kan. Itu misalnya. Lalu apa gunanya wukuf di Arafah? Duduk di Arafah di tengah padang pasir yang sangat panas, matahari sejengkal gitu kan. Kiai saya cuma bilang, kalau kamu gak percaya berdoa di sana jangan berdoa. Hebat banget ya cara ngajarinnya ya. Pak Zainuddin MZ tuh. Artinya berdoalah udah. Jangan pernah berpikir yang macam-macam. Kalau kamu memang yakin ya yakin aja. Saya cuma berdoa satu ketika wukuf di Arafah. Saya rindu bapak saya. Saya rindu bapak saya ingin ketemu bapak saya yang sudah pergi 15 Januari 82. Itu tahun 91. 11 tahun yang lalu tuh berarti. 9 tahun yang lalu. Sorry. 9 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada orang jalan pakai baju apa? Haji atau baju haji, ya baju ihram itu datang
mengusap kepala dan mengatakan terima kasih kamu doakan saya. What? Dan itu bapak saya. Ini saya merinding barusan. Dan itu bapak saya. Saya jatuh pingsan. Karena saya nggak pernah percaya juga. Apakah ini halusinasi, apa karena saya sudah kurang minum atau apa, saya jatuh pingsan. Ketika saya bangun orang-orang marah dan mengatakan kamu dehidrasi tadi sampai pingsan, bikin kaget semua orang. Enggak, saya cuma mau nanya. Kalian lihat ada orang lain datang ke sini, ada pegang kepala kamu pergi. Kayaknya dia jamaah dari tenda lain yang nyasar salah, langsung dia pergi. Dia ngomong sama kamu sebentar dia pergi. Karena ini keyakinan pribadi, saya gak cerita ke banyak orang bahwa itu siapa sosok itu. Saya cuma cerita kepada Gus Dur. Dan Gus Dur bilang apa? Tahun depan hajikan bapak kamu. Gus, tahun ini aja saya haji Abidin, Gus. Kata saya Nurdin MZ, kamu aminkan man. Tahun depan saya berangkat haji lagi, gratis lagi untuk mengajikan bapak saya. Wow. Atas dana dari 0 rupiah. Ada yang memberikan. What? Ada yang memberikan. Yang memberikan saya itu yang punya ONH plus 3 utama, Pak Andi Abdul Latif, orang Sulawesi. Lalu liputannya, lagi-lagi kata Pak Yakob, berangkat bikin liputan lagi. Dapatlah saya dan dinas luar negeri lagi, yang saya pakai untuk melamar istri saya untuk menikah. Wow. Itu sesuatu yang gak mungkin saya lupakan. Mungkin gak masuk akal bagi banyak orang, tapi saya mengalaminya. Saya percaya bahwa gak ada yang pergi begitu saja. Kita masih bisa tersambung terus menerus. Sampai hari ini saya ketemu dengan Dr. Haidar Bagir, dia mengatakan kita masih bisa tersambung kok sama siapapun yang sudah kita anggap pergi secara fisik, tapi secara jiwa gak pernah putus. Maka kita bisa selalu terkoneksi. Yang penting kamu satu, percaya gak? Dan itu yang selalu saya sampaikan. Sehingga kadang-kadang di tengah kesulitan hidup sambil minta kepada Tuhan, lalu membayangkan Bapak Ibu yang selalu memberikan energi positif. Di antara capek dan lemes pun masih bisa kuat lagi. Dan saya menganggap itu energi yang dikirim oleh kedua orang tua saya yang tidak pernah ingin saya tersesat. Tidak pernah ingin saya lihat anaknya lemah dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya mengambil keputusan 2012 untuk berhenti kerja dari Pemret di media cetak, managing director di biro iklan dan rumah produksi. Kamu bisa hidup asal tadi ikro dan kamu yakini itu. Itulah yang bikin sampai sekarang saya masih bisa tertawa-tawa tanpa pernah ditanya kamu kerjanya apa man. Gimana yang ngejelasinnya? Karena di IKTP gak ada status penulis. Iya. Artis ada by the way, artis saya baru tahu. Jangankan artis, paranormal ada. Tapi penulis gak ada. Penulis gak ada? Gak ada. Masa dan lain-lain. Dan lain-lain. Tapi pajaknya dikejar. Oh wow. Sekarang udah ada belum? Sampai sekarang gak ada. Sampai sekarang masih belum ada penulis? Gak ada penulis. Ya pekerjaan lu fantasi kayaknya. Makanya kan. Sementara di luar negeri penulis kadang-kadang dihargai dan sangat tinggi kan. Dapat gelar Sir di berbagai di Inggris dan lain sebagainya. Kedudukannya terhormat dan lain sebagainya. Penjaga peradaban, penjaga kebudayaan. Ya tapi itulah nasibnya di Indonesia. Dia terjebak antara pajak dan bajak. Bukunya ya. Dipajak iya, dibajak bukunya juga iya gitu. Sedih banget. Kang Maman, saya tadi dari ceritanya Kang Maman tuh banyak banget yang pengen saya ceritain gitu. Cuman saya benar-benar gak enak motongnya dan gak bisa motongnya. Karena it's such a beautiful one full circle of story. Tapi kalau misalnya saya bisa breakdown. Pertama yang saya pengen nanyain. Tahun 65 Cina diganyang. Tahun 67 gereja gitu kan. Nah hari ini banyak banget teman-teman kita yang ngomong, aduh andaikannya kayak dulu tuh tahun 80-an 90-an kayaknya gak ada tuh. Gak kayak sekarang. Sekarang kayaknya ekstremis banget. Sekarang kayaknya rasis banget. Tapi actually what happened di tahun 60-an itu ternyata emang that sentiment tuh selalu ada berarti ya. That sentiment selalu ada. Tinggal disulut aja dengan angle tertentu. Akhirnya kebakar lagi. Betul. Ya kan. Dan habis itu mereda lagi. Tiba-tiba nyala lagi disulut sama siapa untuk agenda politik siapa. Ya, dan ya kebanyakan sih agenda politik sih ya. Itu yang paling saya takutin. Apalagi kita 5 tahun sekali akan ada agenda politik kan. Betul. Tahun ini tahun depan ada agenda politik. Bukan tahun depan malah di depan mata udah agenda politik. Exactly.
Itu yang paling saya takutin kalau itu terus-terus dimainkan gitu. Ya. Karena sejatinya kita sebenarnya nyatu banget, akrab banget. Sedari kecil saya tinggal di Makassar itu bertetangga dengan Henny Kusoy, bertetangga dengan orang Manado, Ambon dan lain sebagainya, Kalimantan. Nggak pernah kita bertanya soal hal itu. Kalau Natal saya datang duluan. Kemudian ketika saya datang ke Manokwari, ke satu sekolah Islam tidak jauh dari patung Yesus, saya duduk di situ kan, diundang di Manokwari. Tiba-tiba, kenapa 2 kursi di depan kosong? Nunggu saudara kita yang non Muslim. Wow. Betapa penghormatannya luar biasa kan. Wow. Dan itu udah kebiasaan, udah biasa Mas di sini. Gak pernah ada ribut-ribut. Sehingga kalau saya nanya, kok kemarin saya dengar di Manokwari dari Allah itu dari Jakarta. Selalu mengatakannya seperti itu. Mereka udah capek untuk membicarakan itu misalnya. Itu kan agenda politik Kang. Keseharian seperti ini. Atau saya jalan ketemu mama desa. Mama desa itu kepala desa. Dia bilang, ada Kang Maman mau datang nih. Dia udah baca buku saya dan lain sebagainya. Itu dia sambut saya di sepanjang pantai. Ikan, tuna dia masak, semua makanan keluar. Dan gak ada orang yang boleh menyentuh makanan. Saya lagi ngobrol asik, ini kenapa gak ada yang makan duluan. Tamu yang harus makan duluan. Dan kayak gitu kan. Dan Anda di depan. Anda saudara saya. Kang Maman sakit, saya sakit. Kang Maman disenggol, saya yang disenggol. Tanpa menanyakan agama, tanpa menanyakan latar belakang dan lain sebagainya. Dia memeluk saya dan lain sebagainya kan. Ketika kemudian saya nanya, kalian semua cita-citanya jadi apa sih anak-anak kecil yang ada di sekitar situ? Jadi Boa Solosa, semua mau jadi pemain bola. Boa Solosa semua mau jadi pemain bola. Aku tuh spontan aja. Nanti saya kirimin ya seragam sepak bola sama lapangan bolanya. Itu mereka meluk dan nangis dan bilang, Kang Maman dilukai, saya dilukai. Gak lagi nanya soal agama dan lain sebagainya. Betapa kuatnya sebenarnya persaudaraan kita. Dan dia bilang, di beberapa tempat Kang, kata Mama Desa, itu bahkan kalau kita lagi Natal, kita tunggu saudara kita yang Muslim dulu. Dan semua peralatan makannya itu udah dipisahkan dengan peralatan makan kita yang untuk non Muslim. Untuk menghormati hal yang berbeda. Di berbagai daerah saya temukan hal itu. Makanya saya bilang kadang-kadang jangan lihat media sosial deh kalau jelang-jelang pemilu. Itu bukan Indonesia. Kalau mau lihat Indonesia datang langsung ke daerah. Datang langsung ke daerah. Orang tahu saya sering berkirim Al-Quran, berkirim Alkitab ke berbagai daerah. Dan orang sering bertanya misalnya, kok kamu masih kirim seperti itu? Saya masih bertemu satu keluarga 8 orang pegang kitab sucinya 1. Saya bilang. Dan mereka minta, itu pun sudah hancur-hancuran dan lain sebagainya. Sehingga saya kirim. Dan asal tahu ya, ketika saya kirim itu, saya tahu banyak yang hina, bahkan nuduh saya kafir lah karena juga mengirim Alkitab. Saya ingin buka sesuatu, saya bilang. Banyak tuh yang DM saya, yang ikut nitip duit. 5 juta Kang ya, dari non muslim. Yang bilang, Kang 2,5 juta Alkitab, 2,5 juta untuk Al-Quran ya buat saudara saya yang muslim. Dan ada orang Islam yang sebaliknya juga melakukan hal itu. Dan saya bilang, kenapa kamu mau kirim itu? Iya, saya mau ngasih ke saudara saya yang muslim Al-Qurannya dan kepada saudara saya yang non muslim tanpa saya tuker-tukerin kan. Saya kan gak mencampur adukan. Dan setiap orang punya hak untuk memegang kitab sucinya masing-masing. Kalau saya mau nuker-nuker baru saya salah kata dia. Al-Quran saya kasih ke non muslim, Alkitab saya kasih ke muslim. Tapi buat saya, karena saudara saya punya hak juga untuk dekat dengan Tuhannya dan dia tidak memegang kitabnya. Kenapa kalau saya gak kasih? Walaupun memang banyak yang masih ketakutan untuk tidak usah disebut namanya karena nanti orang salah sangka. Biar saya yang hadapin, saya bilang. Karena buat saya memberikan hak seseorang itu adalah kewajiban. Memberikan hak seseorang itu adalah kewajiban kita. Itu yang saya jalanin sampai sekarang, saya jalanin itu. Dan saya pernah punya pengalaman di Natuna. Ada ibu-ibu yang bilang, Kang kirim ya, namanya Jannawati. Dalam bahasa Arab Jannah itu kan surga. Jadi kepala saya kan dia Islam. Sehingga saya oke Bu, saya akan kirim Al-Quran. Dia bilang terima kasih, Al-Qurannya sudah sampai, nanti dekat tempat tinggal saya ada masjid. Pasti orang-orang habis sholat kumpul di sini. Tapi saya bukan Islam Kang Wan. Aduh ibu maaf, nanti saya kirim lagi ya. Saya kirim Alkitab. Wah terima kasih, nanti saudara saya yang Kristen akan kesini juga untuk baca. Saya Buddha Kang Wan. Penuh dengan rasa bersalah. Langsung saya kirim, baik Bu, saya akan berjuang cari buku-buku Buddha. Lebih sulit kan cari buku-buku, toko bukunya di mana kan? Saya telepon lah ibu-ibu MK tuh, membina keluarga. Ada Ibu Meli Kiong, Bu, saya butuh buku-buku Buddha. Ibu inilah yang dulu mengumpulkan uang kembalian receh. Yang dikumpulkan, lalu kami bisa beli perahu kecil untuk mengantar buku di Sulawesi Barat.
Tanpa bertanya itu di sana siapa agamanya. Ibu-ibu pensiunan, ibu-ibu tua yang belanja kumpulin itu nitip ke saya dan kita bikin perahu di Sulawesi Barat salah satunya. Begitu saya bilang buku Buddha, dalam sekejap. Di rumah saya ada 8 kartun buku Buddha kan. Sebagian saya kirim ke Ibu Jana tuh. Ya. Dia nangis, dia bikin video. Saya tadi lihat lagi di Facebook saya, ada satu buku tebal sekali tentang karma. Dia bilang waktu kecil saya berjalan-jalan kesempatan ke Jawa. Dan ke tempat ibadah kami di sana. Ada buku dalam kaca yang saya ingin sentuh, tapi saya gak bisa sentuh karena yang pegang kuncinya udah pulang. Dan saya berdoa pada Tuhan. Semoga saya bisa menyentuh buku ini. Dan hari ini Kang Maman mengirimkannya. Ya. Kang Maman mengirimkan. Padahal itu pun buku pemberian orang. Ya. Dan ketika dia lagi memamerkan ini, tiba-tiba ada amplop jatuh. Saya gak tahu amplop itu punya siapa. Dan dia buka ada uang. Makasih juga THR-nya Kang. Itu bukan uang saya gak tahu dari mana ibu. Kalau lihat cek di Facebook saya masih ada video itu dia kirim. Dia nangis, dia peluk-peluk tuh kitab. Dia peluk-peluk dan dia bilang ini mimpi saya 30 tahun lalu bisa menyentuh kitab ini. Dan lewat Kang Maman saya bisa dapatkan. Ini saya percaya banget ya si ibu itu pun juga dia yang ngirim Quran ke masjid sekitar. Dia yang ngirim Alkitab ke gereja sekitar. Dan akhirnya dia yang mendapatkan buku plus amplopnya juga dari Tuhan gitu ya. Dan mungkin kembali lagi kayak tadi yang Kang Maman bilang gitu bahwa sebenarnya prinsip yang saya percaya juga ini di Kristen bilangnya tabur tuai, di Buddha bilangnya karma, what you give you will get, ya kan. Dan saya setuju banget banyak orang yang kadang-kadang tuh motivasinya salah. They give to get. Ya kan, betul. Karena mereka memanipulasi si prinsip tersebut, prinsip di mana apa yang gue tabur pasti akan gue tuai. Karena gitu. Dia berdagang dengan Tuhan. Karena dia dengan cara berdagang manusia. That's so good, yes betul banget. Jadi kalau saya bersyukur banget sekarang ini prinsip saya bukan lagi I give to get, tapi I get to give. Saya bersyukur banget saya bisa diberikan kecukupan sama Tuhan sehingga saya bisa memberikan kepada orang-orang lain. Gitu. Nah. Tapi prinsip ini sama seperti prinsip gravitasi gitu, di mana atau jadi benar-benar udah pasti bakal dapat, udah prinsip ini udah prinsip yang gak akan goyah gitu, sama seperti prinsip gravitasi. Kalau misalnya lo lompat dari atas gedung, ya lo akan jatuh dan mati. That's how fixed this principle is. Dimana ketika kita menanam sebuah benih, apakah itu benih kebaikan ataukah itu benih kejahatan, itu akan tumbuh seperti pohon, dan pohon itu akan berbuah, buahnya itu akan ada banyak bijinya lagi, pohonnya itu akan banyak buahnya juga, dan itu berkali-kali lipat. Setuju. Benih kebaikan atau benih keburukan gitu kan. Dan luar biasanya Tuhan, kamu nanam benihnya di Jakarta, tumbuhnya bukan di Jakarta. Saya kalau ke daerah-daerah begitu saya bilang di media sosial saya mau ke daerah sini ya, maka uang saya gak laku di daerah situ. Bahkan orang yang saya tidak kenal pun datang dan bilang, terima kasih ya kamu ngasih contoh yang ini. Saya aja udah lupa contoh itu gitu. Yang saya tanamnya bukan di sana, saya tanamnya di Natuna misalnya. Tapi saya ke Kalimantan, saya ke Jawa, kemanapun. Lalu kemudian mereka yang merasa mendapatkan itu, lalu kemudian jangan keluarin duit ya man selama kamu di sini. Misalnya. Kayak kartu kredit Jakarta gak laku di sini. Udah gak laku. Dan menariknya tuh ini prinsip yang benar-benar bisa seperti tadi Kang Maman bilang gitu, dieksploitasi gitu. Karena emang prinsip ini it works kayak prinsip gravitasi yang tadi saya bilang gitu. Nah, jadi menurut saya kita jangan takut untuk memberi sih. Karena kita gak akan pernah miskin dari memberi. Karena itu akan, karena prinsip itu pasti kita akan dapat lagi. Tapi jangan sampai motivasinya adalah memberi supaya gue bisa dapat gitu. Dan kadang-kadang dapatnya juga belum tentu dapat berupa material juga. Kadang-kadang melalui tidur yang tenang dan damai, keluarga yang benar-benar harmonis gitu kan. Itu adalah sebuah balasan yang berkali lipat itu gitu menurut saya juga. Saya bertemu dengan orang yang sangat sederhana di daerah yang dengan tenang mengatakan saya lebih kaya dari kamu man. Karena saya masih bisa memberi. Padahal saya tahu bagaimana kehidupan dia dan dia berbahagia betul memasakkan saya nasi, sayur lodeh, ikan kering saja. Tapi kemudian kami bicara dengan hangat dan lain sebagainya. Dan ketika saya berterima kasih dan dia merasa
kamu bikin saya kaya hari ini man. Karena kamu menikmati betul apa yang saya kasih tadi. Wow. Dan disitulah dia bilang, siapa bilang saya miskin? Ya. Di rumah yang demikian sederhananya dan saya tahu betul sesederhana apa anak ini. Ya. Tapi begitu bahagianya dia dan dia mengatakan, saya gak miskin, saya masih bisa memberi. Wow. Saya banyak belajar dari orang-orang yang sekecil ini. Yang sederhana ini. Wow. Dia ngasih contoh saya tentang lingkaran itu. Lingkaran itu sekecil apapun man, kalau dia bulat 360 derajat. Sebesar apapun kalau dia bulat kamu mangap aja tapi gak utuh. Ya gak 360 derajat. Yang bisa bikin utuh apa? Lu bersyukur, lu bersabar. Lu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Kalau lu masih bisa memberi. Wow. Maka lu gak miskin sebenarnya. Kamu masih bisa memberi. Itu yang saya dapetin dari orang-orang kalau saya ke daerah. Dan sehingga saya selalu bilang begini. Kadang-kadang saya ngasih 1.000 tapi saya dapat surga loh. Tanpa perlu kita pernah berhitung lagi. Gak usah lagi dihitung-hitung. Itu udah urusannya Tuhan dan lain sebagainya kan. Dapat sesuatu yang kecil seperti yang saya juga pernah jelaskan di beberapa acara misalnya. Di Sulawesi Barat ketemu dengan anak kecil yang sedang baca buku di antara teman-temannya. Bukunya terbalik. Karena teman-temannya lagi baca semuanya dia terbalik. Dia cuma pengen ikut-ikutan aja baca buku gitu. Begitu saya duduk di dekatnya dia tuh seperti orang gemetar. Seperti saya seolah-olah akan mengadili dia. Karena kayak kegap nih. Iya kayak kegap. Gue gak tahu nih sebenarnya cara baca seperti cara apa. Cara baca gitu. seperti dan apa. Dan saya lihat terbalik dan saya diemin aja. Saya pegang aja. Begitu anak-anak pergi baru kemudian saya deketin, saya balikin, saya bacain. Ketika orang udah pergi. Supaya dia tidak malu. Supaya dia tidak malu. Udah saya gak berpikiran panjang tuh. Segitu aja Daniel. Udah selesai. Yang penting saya udah ceritain kan. Tahun depan saya datang ke sana. Seorang anak kecil mengejar saya, memeluk saya. Anak yang itu. Memeluk kaki saya dan mengatakan, masih ingat saya om. Saya lupa. Saya dulu yang om bacain buku yang terbalik. Kalau om waktu itu hina saya gak akan belajar. Tapi karena om ngajarin saya waktu itu ketika orang sudah tidak ada. Saya berjanji. Kalau om kesini lagi saya udah bisa baca. Anak itu umur 12 tahun waktu itu. Wow. Dan dia kemudian baca di depan saya. Sambil memeluk saya. Saya cuma membalikkan tanpa biaya. Tapi saya mendapatkan binar bola matanya itu seperti surga banget buat saya. Memeluk kaki saya dan seperti tidak mau lepas dan mengatakan terima kasih. Gak ada duitnya saya ngasihnya. Saya cuma ngasih perhatian kecil sekali waktu itu. Dan bukan penghakiman. Itu yang saya munculkan dalam buku puisi saya tentang baca itu. Ada di buku saya tentang Bhinneka Tunggal Cinta, tentang anak sekecil ini nih yang masih saya bayangkan betapa bola matanya. Sama seperti waktu saya ke Pangkajene Kepulauan di Sulawesi. Bersama teman-teman taruh buku di alun-alun. Dari duhur sampai maghrib gak ada yang datang kecuali satu anak kecil umur 3 tahun. Yang menarik-narik bapaknya untuk baca buku dan kemudian minta dibacakan gitu kan. Itu ada ngos-ngosan nunggu gak ada yang datang. Padahal orang ramai di alun-alun itu untuk ajak baca kan. Cuman dia. Tapi setiap saya melirik anak itu melirik dan mengirim senyuman. Saya merasakan Tuhan hadir hari itu kepada saya. Hanya dengan membawa buku dan hanya datang satu anak kecil tapi dia senyum. Gak pernah saya lupakan anak kecil itu. Wow. Ada terus. Jadi ketika saya lemah. Aduh ternyata susah banget ya memperjuangkan literasi di Indonesia. Tapi muncul bayangan anak kecil itu tersenyum. Ya. Kuat lagi. Udah kuat lagi. Ya. Yang saya gak tahu anak itu di mana aja hari ini. Tapi buat saya dia berkah. Ya. Berkah yang bikin saya jadi kuat dan gak boleh berhenti dalam gerakan ini. Di Indonesia itu kayak dinobatkan menjadi negara ketiga terbesar di dunia yang fatherless. Kenapa sampai mau sekolah di luar negeri? Karena setiap hari saya diperkosa oleh bapak saya. Tapi saya boleh tahu gak? Kenapa kamu berjilbab? Jawaban anaknya tuh mukul saya dan jadi buku tuh. Pak, I cover my hair not my brain.